Pak Andreas, silakan Pak tanggapannya mengenai UKT yang tinggi dan juga apa faktor utama yang menyebabkan kenaikan UKT ini? Ada miskomunikasi yang terjadi antara Permendikbud dan juga pihak dari universitas. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, baik. Sebelum saya menanggapi polemik UKT ini mengingatkan saya pada awal tahun 2012 bahwa pada awal tahun itu beberapa PTN yang ada di Jakarta mengadakan sebuah pertemuan dan kami diundang untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Nah, dalam pertemuan tersebut putusan dari PTN tersebut mewacanakan bahwa perlu adanya otonomi keuangan pada perguruan tinggi. Lalu saya tanyakan kepada beliau-beliau, mengapa harus ada otonomi keuangan pada perguruan tinggi? Nah, salah satu alasannya adalah bagaimana caranya supaya kesejahteraan dosen bisa ditingkatkan melalui wacana tersebut. Nah, ini menurut saya pada waktu itu saya mengatakan bahwa apabila wacana ini direalisasi, tentunya dampaknya adalah uang kuliah pada setiap perguruan tinggi. Dan yang akan menjadi korban atau yang membebani ini adalah masyarakat akan terbebani dengan adanya wacana ini. Lalu waktu itu saya mengusulkan, kalau memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para dosen, mengapa perguruan tinggi tidak mengeksplor intelektualitasnya untuk membuat sebuah kajian atau eksperimen atau penelitian yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomi yang tinggi, lalu dipatenkan sehingga ini punya daya jual yang nantinya bisa dikembalikan untuk kesejahteraan para dosen. Waktu itu saya katakan seperti itu. Dan ini setelah 12 tahun, pas 12 tahun ini sudah terjadi seperti ini. Lalu setelah saya cermati betul bahwa kondisi seperti ini, sepertinya dalam hal ini ada sebuah keteledoran dari Kemendikbudristek. Oke. Keteledoran yang pertama adalah bahwa Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tidak mempertimbangkan pasal 64 ayat 4 Undang-Undang Perguruan Tinggi, di mana pemerintah memberikan penugasan kepada PTN atau yang berbadan hukum untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Baik. Dan yang kedua, mengizinkan PTN menetapkan UKT lebih besar daripada BKT. Nah, ini perlu masyarakat ketahui apa bedanya BKT dengan UKT. Baik, kita sudah cukup. Terima kasih banyak atas poin dan tanggapannya. Saya sementara akan ke Mas Putra terlebih dahulu. Kita dengar info Mas Putra akan kami melanjutkan RDP-nya bersama dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Mungkin pertanyaannya singkat saja, Mas Putra. Nanti dalam rapat dengar pendapat, apa yang kira-kira masih akan dikemukakan oleh DPR untuk mengenai masalah UKT ini dan juga mengenai revisi Permendikbud dan juga apa yang Anda ekspektasikan akan disampaikan pula oleh Menteri Nadiem? Jadi yang paling penting adalah, mohon maaf, jadi saya sekaligus menginformasikan kepada CNBC dan Pak Andreas bahwa Komisi 10 DPR RI sudah membuat panitia kerja pembiayaan pendidikan. Bukan hanya pembiayaan pendidikan perguruan tinggi saja, tapi pembiayaan dari mulai SD, SMP, SMA, bagaimana kita nanti akan sedang bekerja membuat panitia kerja ini, dan nanti tentunya ini adalah bagian dari kerja dari panitia panja tersebut. Nah, yang kedua, yang tadi menjawab pertanyaan tadi adalah dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan kemarin, saya menyampaikan bahwa rektorat itu tidak, terutama mereka yang PTNBH ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya, mereka tidak boleh hanya bersandar kepada UKT mahasiswa atau IP dari mahasiswa. Mereka, karena mereka berbadan hukum, mereka juga harus bisa menemukan, kalau bahasa bisnisnya, new revenue stream, gitu ya, pemasukan yang lain
gitu ya dari untuk universitas tersebut. Ini banyak sekali modelnya. Kemarin dalam diskusi yang informal juga mereka membenarkan pihak Kemenlu bahwa rektor itu juga sebagai CEO, Chief Executive Officer yang ada di mana yang ada di universitas, sehingga tidak selalu bersandar kepada uang sekolah, UKT, BKT, dan IP, tapi ada sumber yang lain gitu loh. Ada sumber yang lain terhadap universitas itu. Makanya saya bilang namanya new revenue stream, ya, pemasukan baru untuk universitas, apalagi yang sudah bergelar BH Badan Hukum gitu ya. Jadi ini yang menjadi pemikiran dan menjadi tantangan pada para rektor, dan ini perlu disupervisi oleh Kementerian Pendidikan. Saya rasa itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Mohon izin ada rapat Badan Legislasi lagi jam 10 ini dan juga rapat komisi. Baik.